Berarti nih Kak Abdur nih kalau ngaji dari dulu nih ya, berarti masih masuk metode-metode yang salah huruf, sabet, salah huruf, geplak gitu, masih gitu. Betul, Nah, betul. Lama kelamaan biasa itu. iya, Udah nggak jadi sesuatu yang menakutkan tuh. iya. Tapi untuk metode yang kayak gitu kayaknya untuk zaman sekarang kayak udah nggak cocok ya buat, Nggak cocok. buat Jangan. diterapin kayak gitu sama sekali nggak cocok. Dan gitu janganlah pokoknya. Iya. Bahaya itu. Nah, salah Jangan. satunya tuh namanya Ustadz Opan namanya. ya. Sotopan. Ustadz Opan. Alhamdulillah masih sehat orangnya, masih hidup, masih sehat bugar. Oh, Ustadz alhamdulillah. Opan namanya. Itu beliau tuh yang tadi nyiapin rotan itu tuh. Salah satunya. Oh, salah satunya, mantap. Kalau karena ada tuh biasanya spesialis. Iya. Ada guru ini Heeh. yang sukanya itu pakai rotan. Ya. Ada satu lagi guru ngaji yang sukanya cubit nih. Cubitnya yang diambil cuma dikit. Iya, itu. Cuman itu lama nih perih. masalahnya. Itu bahaya. Assalamualaikum sahabat Alif di seluruh Indonesia. Selamat datang di acara podcast Cerita Guru atau disingkat juga bisa ya PCG gitu ya. Oke, hari ini adalah episode pertama dari acara podcast Cerita Guru. Nah, salah satu program yang menjadi tempat untuk berbagi pengalaman, berbagi cerita, keluh kesah antara yang terjadi di antara guru-guru Alif Ikro ataupun sahabat-sahabat Alif di seluruh Indonesia. Pada episode pertama ini kita kedatangan tamu yang spesial katanya, juga salah satu guru legend di Alif Ikro. Mari kita sambut Kak Abdur Rahman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Kak Abdur. Apa kabar? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Kak Abdur. Hari ini nih kita mau cerita-cerita tentang pengalaman Kak Abdur sebagai salah satu guru legend ya. Legend gak sih? Sepuh tadi itu sepuh begini berarti. Gitu dong Iya. sepuhnya. Enggak. Sepuh teh gitu ya. Sepuh di Alif Ikro ya. Iya, oke. Lama di Alif Ikro ya. Kalau sepuh nanti kesannya Ya udah. pakai tongkat habis ini keluar nih. Legend gitu ya. Karena Legend. guru lama. Alif Ikro ini kan berdiri dari awalnya sebelum jadi Alif Ikro ini kan banyak lah ya hal-hal yang ada gitu ya sebelum jadi Alif Ikro, nggak ucuk-ucuk jadi lembaga privat kayak gini kan. Kita ada program yang pertama itu kalau nggak salah Sanlat dulu gitu ya. Kak Abdur udah Mungkin belum bergabung. Oh, belum juga itu. bergabung. Berarti ada yang lebih legend lagi berarti ya Ada. kalau kayak gitu ya. Jadi jangan sebut pertama tadi ya. Iya, berarti Nih sebelum pertama. Asabikunal awalun berarti ya masih. Ada itu. Nah, itu masih ada gitu berarti. Nanti tolong diundang ke sini lagi itu orang-orang. Oke. Nah, Kak Abdur nih. Kenapa Kak Abdur diundang menjadi pembicara pertama nih, narasumber pertama, karena Kak Abdur nih kayaknya menarik untuk diundang di acara ini nih. Karena salah satunya Kak Abdur juga salah satu guru pengajar Alif Ikro yang bukan asli Jabodetabek gitu ya, bukan Betul. asli Jakarta. Nah, Betul. dari mana Kak Abdur? Dari Ternate, Maluku Utara. Nah, dari Ternate, teman-teman. Ternate tuh banyak kori-korinya juga nggak sih? Kayaknya banyak ya orang-orang timur yang. Kalau timur banyak. Ah. Kalau Ternate mungkin nggak tahu ya. Oh, ada beberapa ya. Tapi Ternate itu timur juga kan maksudnya? Timur. Oke, timur. Masih Indonesia juga itu. Oh iya sih. Masih Indonesia. Nah, Kak Abdur nih dari lahir bisa ngaji apa ada proses belajar dulu nih Kak Abdur? Dari lahir bisa ngaji itu kan bahaya ya. Iya sih, Lahir juga tuh ya. nangis gitu, Iya. nangis terus proses. Belajar ngaji itu dari kelas 1 SD. Itu tuh Dari baru kelas 1 belajarnya. Langsung Quran. Enggak dong. Oh, Iqra dulu. Iqra dulu. Dulu belajarnya Iqra. Kan kalau nggak salah dulu tuh masuk kelas 1 SD belajarnya Iqra, langsung Iqra tuh. Belum, kalau kita kan di sini ada istilah belajar huruf hijaiyah dulu kan. Cuman mungkin alhamdulillah di dulu itu kalau belajar ngaji nih, di SD belajar ngaji, di TPA belajar ngaji, ada juga madrasah diniyah dulu. Jadi sekolah negeri, siangnya sekolah diniyah sampai menjelang sore, sorenya TPA gitu. Gitu, lumayan lama juga berarti ya. Jadi kalau nggak bisa ngaji kebangetan itu. Iya. Udah disuapin tiap hari nih, Iya. nggak bisa ngaji kayaknya
Emang orangnya aja nih ya yang Jadi masalah berarti kan. jadi bisa ngaji itu mulai dari kalau dihitung belajarnya dari kelas 1 Heeh. SD. Heeh. Cuman mulai bisanya nggak nyadar. Nggak nyadar mulai bisanya kapan nggak nyadar. Pokoknya tahu-tahu udah kelas 6 SD sadar 5 SD udah bisa ngaji tuh. Heeh. Nggak tahu dari kapan awalnya. Berarti nih Kak Abdur nih kalau ngaji dari dulu nih ya, berarti masih masuk metode-metode yang salah huruf, sabet, salah huruf, geplak gitu, masih gak tuh? Betul, Nah, betul. itu Pakai gimana tongkat. tuh? Dulu tongkat guru Tongkat semapur, guru guru saya itu tongkatnya segini kayaknya nih. Apa namanya nih? bambu. Segini nih. Nah, Segini ukurannya nih. ya. Jadi selalu standby begini nih. Ba gitu. Kalau ba dibaca tatak. Iya. Ba ta sa pak gitu. Tapi itu ngefek gitu ya. Ngefek ya kita Iya ya kan? takut sih ngajinya takut sih. Cuma kayaknya ngefek gitu buat Awalnya takut. Heeh. Lama kelamaan akan terbiasa. Itu maksudnya gini, terbiasanya. Jadi harus bisa nih. Jadi yang tadinya menyeramkan, habis itu udah dipikir harus bisa belajar, akhirnya pas disuruh baca pelan-pelan dan konsentrasi, akhirnya bisa. Karena nggak setiap satu yang pas waktu itu belajar ngaji itu nggak Heeh. sekali ngaji sampai 2 jam duduk, enggak. Satu kali ngaji itu ya paling cuma satu halaman gitu. Oke. Makanya harus bisa dan lama kelamaan biasa itu. Iya. Udah nggak jadi sesuatu yang menakutkan Iya, tuh. tapi untuk metode yang kayak gitu kayaknya untuk zaman sekarang kayak udah nggak cocok ya buat Nggak cocok, buat jangan. diterapin kayak gitu sama sekali nggak Dan cocok gitu ya. janganlah pokoknya Iya. itu bahaya itu. Yang ada bukan mau ngaji malah males ya, Iya. malah jadi musuh nanti kalau ngaji tuh bukan hal yang menyenangkan, malah jadi hal yang malah dihindari gitu ya sama Iya. anak-anak zaman sekarang gitu ya. Nah, Kak Abdur nih, Kak Abdur masih inget gak siapa nama guru ngaji Kak Abdur yang pertama banget? Eh, mereka memang ada beberapa ya guru ngaji itu. Heeh. Ada beberapa karena di satu musola yang sekarang jadi musola itu tempat ngaji itu ada 3 orang, kadang 4 orang gitu. Nah, salah satunya tuh namanya Ustadz Opan namanya. Sotopan. Ustadz Opan namanya. Alhamdulillah masih sehat orangnya, masih hidup, masih sehat bugar. Oh, Ustadz Opan namanya. alhamdulillah. Itu beliau tuh yang tadi nyiapin rotan itu tuh. Salah satunya. Oh, salah satunya, mantap. Karena ada tuh biasanya spesialis. Iya. Ada guru ini yang sukanya itu pakai rotan. Ya. Ada satu lagi guru ngaji yang sukanya cubit nih. Cubitnya yang diambil cuma dikit. Iya, itu Cuman lama nih perih masalahnya. Itu bahaya. Diambil entah ada ngambil di perut, ada ngambil di kuping. Nah, itu spesialis. Kalau Ustadz Opan tuh jarang pakai rotan, tapi lebih kering ke gini nih. Itu tuh. Nah, tapi Kak Abdur sendiri nih, ada nggak sih dendam sama beliau-beliau itu tuh? Sama sekali nggak ada. Mungkin sama sekali nggak ada. Mungkin nggak ada dendamnya tuh karena, nah efeknya nih sekarang Kak Abdur bisa ngaji gitu bisa ya. Ngaji. Ya. Kalau mungkin malah nggak bisa ngaji, mungkin ada kali dendam apa enggak? Bakal ada juga kali. Kayaknya dulu tuh, kalau kayaknya ya dulu tuh, jadi ngaji itu, ngaji belajar pergi ke masjid TPA belajar ngaji, terus jangan banyak main. Kayaknya itu didikannya dari rumah sebenarnya. Jadi kalau kita nggak ngaji, harusnya nih ya, kalau pertanyaannya begitu, harusnya yang pantas dikesalin itu adalah orang di rumah. Karena di masjid itu cuma kita disuruh ke sana kan. Jadi karena itu aturan udah diberlakukan di rumah, harus ngaji. Kalau jam segitu kalau jam ngaji masih ada di rumah, itu habis itu di rumah. Lebih parah di rumah daripada di masjid itu. Makanya nanti apalagi kedua nih, sudah di masjid, sudah di TPA belajar ngaji, terus pulang-pulang nggak bisa ngaji, kena lagi. Iya. Jadi justru karena itu kayaknya. Jadi akhirnya mungkin bukan dendam maksudnya. Akhirnya cuma fokus biar ngaji aja. Karena kalau kita marah ke ustadznya pun, kita dimarahin sama orang tua. Nah, malah kayak 2 kali lipat gitu. 2 kali lipat. Mau nggak mau dipaksa untuk belajar, ikhlas, udah terima aja padanya. Jadinya nggak dendam. Nah, Kak Abdur sendiri nih, apa yang bikin Kak Abdur tertarik untuk jadi guru ngaji gitu? Setelah perjalanan ini nih, sampai ketemu Alif nih. Yang apa yang tertarik sehingga mau bergabung di Alif terus ngajar ngaji? Sebenarnya lebih ke pertama cita-cita itu atau keinginan gitu. Pengennya tuh suatu saat tuh hidupnya cuman fokus kerjanya ya jadi guru ngaji. Tadinya pengen gitu ya? Iya.
bisa bisa dibilang itu kayak cita-cita aja, pengennya tuh pengen jadi apa? Pengen jadi guru ngaji, nah gitu. Tapi karena emang guru ngaji tuh nggak guru ngaji doang sih, semua guru tuh kayaknya yang pasti ada keberkahan sendiri gitu ya. Gitu kalau 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 cerita-ceritanya. kalau kita pikirin mau jadi guru gitu, karena ya gimana sih namanya ngedidik gitu ya. Udah gitu bukan bukan cuman anak kandung atau dari darah daging kita sendiri gitu kan. Anak orang yang kita ajarin gimana Betul. gimana nggak berkah gitu kan. Nah, Kak Abdul sendiri ada nggak sih pengalaman selama mengajar di Alif Ikro ataupun sebelum di Alif Ikro mengajar nih? Ada nggak pengalaman-pengalaman yang unik, yang lucu, yang membuat Kak Abdul berkesan gitu? Gimana tuh, ada nggak? Eh nggak tahu ini maksudnya apa ya? Maksudnya cerita nih ya. Nanti ditentuin aja sendiri mau ini bagian lucu atau bagian apa yang tadi Iya, ditanya. iya, oke. Ditentuin aja sendiri. Jadi punya murid dulu. Umurnya itu umurnya sekitar 5 apa 6 tahun. Oh bukan, 8 tahun. Berarti kemungkinan kelas 3 SD kali ya. Iya, Kelas 2 atau kelas 3 SD gitu. ya segitu lah. Jadi dulu tuh ngajarnya dari daerah, kalau di Jakarta sini tuh Jakarta Barat. Terus tempat murid yang dimaksud ini adalah tempatnya di daerah Tangerang. Lumayan. Dan jaraknya itu memang agak lumayan tuh. Dan ngajinya di waktu siang. Itu kan kalau seorang guru kalau ngaji pertama kali pasti senang tuh. Ngaji pertama kali karena ketemu murid baru kan. Senang nih, persiapan udah mantep gitu. Nah, permasalahan cerita ini adalah udah kesekian kalinya gitu. Jadi udah keberapa gitu ngaji ini. Datanglah tuh tiba waktunya di hari, lupa hari Selasa apa Kamis. Nyampe siang-siang udah standby nih, udah jalan sampai di rumahnya. Anaknya nggak ada. Anaknya nggak ada. Aduh, udah dipersiapin. Kan siang nih jam ngajinya. Panas ya. Panas ini. Di Jakarta kalau panas kan luar biasa. Ngantuk lagi tuh, pasti ngantuk banget tuh. Lagi. Dan jalannya nih kan bukan pakai transportasi yang kayak mobil gitu. Jadi kalau guru ngaji pakai mobil kan tinggal duduk nyantai, tahu-tahu sampai turun. Nggak ada muridnya ya pulang aja gitu kan. AC perjalanan nggak ada yang menjadi kendala gitu. Ini kan motor. Jadi pas sampai sana anaknya nggak ada. Ya salah. Nah, mungkin sahabat-sahabat Alif juga nih banyak yang relate sama cerita Kak Abdur ini ya, yang kalau kita datang udah janjian terus untuk ngajar hari ini segala macem, ternyata anaknya nggak ada. Anaknya tidur siang, anaknya tiba-tiba ada les lain gitu ya. Tapi sebelumnya ini udah dikonfirmasi sebenarnya, ngaji sebenarnya gitu. Sejam sebelumnya itu udah bilang ngaji. Sejam apa 2 jam sebelumnya itu udah ngaji. Habis itu baru ada jawabannya setelah itu. Nah, jawaban setelah udah nggak jadi ngaji itu baru ada jawaban dari orang tuanya. Lalu lupa ngabarin ternyata. Nah, itu dia. Emang nggak bisa salahin juga ya, lupa masalahnya itu. Namanya juga lupa. Nah, Kak Abdur ada nggak sih murid-murid Kak Abdur nih yang apa ya? Yang nggak nurut lah istilahnya. Bahasa kasarnya bandel banget nih orang nih, batu banget nih. Ada nggak tuh kayak gitu tuh? Semua. Semua ya. Nah, berarti Kak Abdur nih kalau banyak gitu ya, berarti punya cara sendiri nih Kak Abdur nih. Gimana tuh cara Kak Abdur ngatasin kayak gitu tuh? Sederhananya itu pertama gini ya, kalau menurut aneh nih. Pertama, tujuan kita nih kan mau ngajarin dia ngaji ya. Ngajarin ngaji. Jadi kalau di Alif Ikro itu punya durasi waktu tertentu tergantung dengan apa yang dia pilih gitu. Cuman pertama itu tujuan kita ngaji dah ya. Ngaji atau ngajar ilmu agama gitu ya. Itu yang pertama tuh. Maksudnya yang perlu diperhatikan buat kalau yang dijalanin pribadi saya ini sama kemudian teman-teman yang lain kalau misalkan nanti. Jadi pertama tuh niatnya mau ngaji. Pas sampai sana entah itu anaknya itu apa namanya tadi? Nggak mau ngaji gitu atau disuruh ngaji malah pergi ngerjain yang lain gitu. Kan guru kan punya waktu sejam kadang gitu. Guru kalau 1 kali ngajar ya 1 jam, ada 1,5 jam. Jadi pastikan dia itu sudah kena satu ilmu yang sudah kita transferin ke dia gitu. Jadi itu aja dulu yang penting. Selebihnya mau main mau apa, kalau misalkan bisa dilarikan ke konsentrasinya biar balik, itu bagus. Tapi kalau nggak bisa, yang penting pastiin kalau dia udah ngaji. Nah, jadi kalau aneh ngajar terus anaknya udah ngaji 1 nih, udah aman aja udah.
Udah Yang penting selesai. udah ada satu ilmu yang pasti yang Sampai masuk ke ke dia. dia gitu ya. Iya, karena kalaupun ngomong banyak juga nggak semuanya akan masuk ke Ah, dia iya itu. sih. Kalau ngomong dikit juga maksudnya ini disesuaikan ya, Ah. disesuaikan. Kalau karena nggak mungkin nih dalam 1 jam full nih kerjanya cuma main aja. Nah, Pun bahkan sekarang ini metodenya ada yang main tahu-tahu ada ilmu yang dimasukin kan. oh Jadi iya banyak kayaknya cara gitu ya. Sekarang iya, banyak metode banyak metode. untuk guru-guru tuh lebih kreatif, Iya, lebih betul. biar masuk lah intinya pelajaran yang dia pengen sampaikan ke anak murid-muridnya gitu ya. Nah, betul. Kayak misalkan guru bilang, "Kak, saya ngajar nih sama si A gitu muridnya. Hmm. Dari pertama sampai jam pulang 90 menit main aja." Padahal kalau didengerin sama orang yang punya metode belajar sambil bermain, Hmm. salah dia tuh. Kan bermain juga bisa sambil belajar Ya, itu. makanya Alif tuh eh, mengaji dengan cara fun learning gitu ya. Nah, Betul. itu salah satu Iya. pengalamannya mungkin apa bukan pengalaman sih. Apa ya? Patokan tujuan Oh ya, apa ya? jadi landasan gitu ya. Oh ya landasan. Hmm, Landasannya tuh mungkin karena biar anak tuh nggak bete makanya kita fun betul. learning gitu ya. Iya. Nah, apa namanya di Alif juga kan sebagai guru kita dibekelin untuk membacakan kita kan ngajarnya ketemu nih kalau ke rumah tuh ketemu sama jasmaninya tuh ya. Ya. Nah, kita kan sebagai guru Alif Ikro nih dibekelin sama pembina kita Ustadz Ahmad Muzaki Kamalin Hmm, untuk sentuh juga tuh ruhaninya tuh dengan betul. cara Betul. kirim Al-Fatihah, Betul. Doain anaknya, doain doain anaknya. keluarganya. Ya makanya makanya nggak ketika kita pamit ataupun baru datang Ya, kita ngomongnya assalamualaikum anak soleh, ya, jadi anak soleh ya, jangan ya. jangan jadi nakal ya, jangan nakal gitu-gitu tuh nggak boleh kan kita. Etong gitu kan gak mungkin juga ya. Iya ya. Sil gitu kan enggak. Iya makanya kita tuh kayak emang udah diarahin ya sebenarnya ya, makanya Betul. ya bagusnya guru-guru ngaji zaman sekarang tuh ya harus punya cara seperti ini gitu ya, Ya. nggak kayak jangan menggunakan cara kayak zaman dulu gitu. Ya. Kayaknya malah takut nanti anak-anak zaman sekarang nih. Jadi kayak nyambung tadi yang dipesan sama Ustadz Ahmad Muzaki itu, Hmm? yang kita selalu doain mereka, yang menarik dari hal yang disampaikan Ustadz waktu itu Hmm. karena semua nih bahkan ya teman-teman semua nih yang Hmm. mungkin yang lagi nonton juga lagi dengerin aja, Hmm. coba di ngaca aja gitu, Hmm. evaluasi ke diri. Di Jabodetabek ini, Hmm. guru alif ada sekian ratus gitu, semuanya guru alif. Dari 300 ini kan nggak semuanya orang tentang ilmu Al-Quran itu sangat-sangat menguasai Hmm. kan, Hmm. sangat ahli dalam bidangnya. Hmm. Jadi artinya yang mau disampaikan gini, dari sekian orang yang di Jabodetabek ini kan kita orang yang dipilih untuk ngaji ke mereka, Ya. ngajarin mereka gitu kan. Nah, salah satu dari kita mendoakan murid dan keluarganya itu adalah bentuk rasa syukur kita sama Allah. Hmm. Karena kalau kita bandingin ilmu juga jauh kita nggak ada apa-apanya, cuman tahu Iya. huruf hijaiyah doang, itu pun secara umum kan. Iya. Karena dari hukum tajwid aja alif itu pengucapannya ada, Hmm. ba, ta sampai ya itu ada pengucapannya. Sedangkan kita cuman tahu alif, ba, ta, sa, jim sampai ya. Hmm. Ada orang yang lebih pintar dari kita gitu ceritanya. Cuma nggak kesempatan ngajar kayak gitu. Iya, dan kita dikasih Allah untuk ketemu sama dia. Hmm. Itu yang menarik tuh. Makanya kita harus bersyukur. Salah satunya adalah dengan berdoa ke mereka. Itulah kalau misalkan bunda-bunda juga, semua guru alif itu punya standar yang harus dilakukan. Salah satunya itu wajib mendoakan anak muridnya dan juga keluarganya gitu. Nah, itu tips yang paling ampuh sih ya, paling jitu sih ya untuk guru-guru alif, sahabat-sahabat alif nih, untuk ketemu sama murid-muridnya biar muridnya tuh ya biar kita juga nggak, kan pasti namanya guru gitu ya, dalam keadaan lagi sedih, kesel, marah. Ya. Tapi kalau ketemu muridnya kan masa ya dia nunjukin kayak gitu, kayaknya nanti muridnya juga bakal kerasa juga kali ya pasti tuh ya. Ini guru gue ngapa lagi mukanya ini banget nih, asem banget nih mukanya nih. Mungkin kayak gitu kali ya. Nah, makanya kita tuh bisa kondisikan itu tuh kalau kita ngejalanin pesan-pesan yang tips-tips yang tadi nggak sih? Iya, yang udah menjadi standar dari seorang guru alif ikro itu. Kalau itu dijalanin insya Allah. Artinya tenang ngejalaninya juga. Karena banyak keganggu tuh sebenarnya sama pikiran di luar itu. Artinya kalau udah persiapan mantep buat ngajar,
Udah ada persiapan di tasnya udah lengkap perlengkapannya, kemudian di perjalanan sebelum berangkat berdoa, terus di perjalanannya selalu berdoa juga buat keluarga dan muridnya. Nanti insya Allah ketika nyampe itu biasanya kalau dilihatnya cerita ini kan cuma satu ya, satu orang yang bercerita. Coba kalau semua guru-guru ahli fikro ini diundang buat cerita satu-satu, punya apa keunikan, punya cerita masing-masing yang menarik sebenarnya. Hal-hal yang luar biasa lagi ya. Betul. Jadi mereka itu ada yang mungkin bahkan udah ngaji tiba-tiba nangis, dan artinya macam-macam lah cerita mereka itu. Karena banyak kan, ada satu guru yang punya 5 murid mungkin 10 murid, dan ini kan tempatnya misa-misa bukan satu tempat. Jadi yang satu karakternya begini pasti ada penanganan yang berbeda, apa yang jadi banyak cerita guru-guru, cara-cara, tips-tips. Pasti guru-guru juga punya cara sendiri juga ya. Nggak semuanya berpatokan sama pedoman yang dikasih sama ahli fikro gitu. Itu cuman standarnya aja gitu. Cuman standarnya kayak gitu, pasti banyak lagi yang lebih mengembangkan caranya lagi masing-masing gitu ya. Nah, untuk teman-teman guru yang butuh, kira-kira bingung nih ngajarnya nih, kayak biasanya juga guru-guru alif nih kayak hari ini ngajar nih baru kepikiran ya mau ngajar apa ya. Masa cuman ngaji doang, kayaknya nanti ditambah lagi guru yang udah ngajar banyak anak kan biasanya persiapannya udah mentok, pusing kan. Nah gitu tuh. Itu mulu yang disampaikan ya. Nah makanya teman-teman bisa mengakses yang namanya TST, salah satu program dari Akademi Alif Fikro, yaitu Teacher Support Teacher, yang bisa diakses di website Alif Fikro, alifikro.id/TST. Dulu zamannya garing ya, bukan slash ya. Nah, sekarang /TST gitu ya. alifikro.id/TST. Nanti dimunculin kan, biar kelihatan. Nah, nanti diklik ya, Min ya. Min lagi. Nah, juga ada namanya Jumat Ide, salah satu program yang diadakan, yang dibuat oleh salah satu admin sosial media dari Alfikro yang keren lah pokoknya orangnya. Ya, keren lah, bisa dicek sendiri lah ya pokoknya. Nah, juga teman-teman guru, maka untuk yang namanya kita setiap ngajar nih ngeluarin gitu ya, ngeluarin ekspresi kita untuk mengajar gitu ya, makanya mungkin perlu yang namanya dicas, diisi lagi lah apa semangat kita, apa pokoknya segala macam di-upgrade gitu di upgrading buat upgrading guru-guru. Nah, bisa juga hadir di monthly meeting yang diadakan oleh tim training center Alfikro, di mana situ kita bisa sharing, bisa sharing lah ya pokoknya untuk sesama guru, ataupun bisa menghubungi guru-guru Alif Fikro yang menurut kakak-kakak semua nih, teman-teman guru nih, ini kayaknya dia kalau ngajar nih kreatif banget nih, craftingnya, materinya kayaknya kreatif banget. Itu ada yang kayak gitu ya. Nah, teman-teman bisa mungkin bisa berteman, bisa berhubungan baik dengan guru-guru semua, karena setahu aneh sendiri nih ya Kak Abdur ya. Di Alif ini banyak juga guru-guru yang ketemu jodohnya ya. Iya gak sih? Betul. Nah, ada guru-guru yang guru sama guru gitu nih ya. Nah, mungkin ya qadarullah gitu ya, bisa sampai akhirnya menikah gitu-gitu tuh banyak teman-teman. Nah, jadi berhubungan baik lah kalau yang untuk yang belum nikah gitu ya. Atau juga bisa membenarkan bacaan kalau di monthly meeting tadi ya. Iya. Ada tahsin kalau ada program tahsin juga. Jadi benerin bacanya, dilihat. Ada mentor-mentor di situ yang mungkin biasa itu. Kece, aneh termasuk nih masalahnya. Jadi kece ya. Udah syahadah semua lagi. Lebih kece dari admin yang sosial media tadi nih, insya Allah. Nah, terakhir nih Kak Abdur. Sebelum kita tutup nih, apa pesan dan pesan-pesan Kak Abdur untuk guru-guru Alif Fikro yang saat ini udah bergabung, sama teman-teman sahabat Alif yang kira-kira bakal tertarik nih kayaknya nih jadi guru Alif nih, jadi guru ngaji di Alif nih. Nah, gimana Kak Abdur? Untuk teman-teman nih pesannya, apapun nih, mau kita kan ngajar ngaji anak-anak ini banyak bahagianya, banyak juga sulitnya ada gitu. Ada jalan yang nggak mulus, ada yang mulus, dan macam-macam cara. Pesannya cuman yang penting dalam semua kejadian itu, ingat kalau kita nih lagi sedang berjuang buat ngenalin anak-anak yang belum kenal tentang agama atau ngaji atau huruf hijaiyah. Ingat kalau kita ini sedang berjuang buat ngajarin mereka mengenal Allah gitu. Jadi insya Allah pahalanya juga nggak main-main begitu kira-kira.
Jadi selalu ingat itu. Jadi ada masalah bahagia selalu diingat itu. Karena kadang yang udah bahagia lupa. Yang kalau udah ke pojok, udah mentok, baru tuh diinget tuh. Nah, kalau udah lagi dikasih bahagia, dikasih hadiah, dikasih macam-macam kenikmatan, biasanya lupa. Makanya dikasih nikmat sama nggak dikasih bukan nggak dikasih nikmat, dikasih nikmat sama dikasih ujian atau teguran, yaitu semua itu harus sertakan bersyukur ini karena Allah gitu. Kita lagi berjuang gitu kira-kira. Oke, terima kasih banyak Kak Bro. Nah, itu tadi untuk guru-guru. Nah, kalau yang calon guru nih, ada nggak? Calon guru yang kira-kira mungkin ada sahabat-sahabat Alif di sini ya yang ingin bergabung menjadi guru Alif Fikro juga gitu. Nah, ini ada pesan dan pesan-pesan juga nih dari Kak Abdul ini. Bisa ngaji dah. Ngaji, belajar yang bener, ngaji aja dah. Nah, mungkin karena emang begitu juga ya untuk syarat menjadi guru Alif Fikro itu emang ya patokannya bisa ngaji gitu. Karena banyak juga beberapa yang nggak diterima sebagai guru Alif Fikro karena emang ngajinya tuh kurang gitu ya. Betul. Tapi emang gimana juga sih namanya guru ngaji. Padahal dia pinter bahasa Inggris mungkin. Berarti bukan dari satu aspek ini doang ya. Berarti emang yang poin utamanya tuh bisa ngaji itu yang penting. Kalau dapat semuanya kan alhamdulillah rezeki itu namanya. Tapi kalau yang bagusnya itu cuman satu bidang doang satu bidang di bahasa Inggris atau yang lain gitu sementara ngajinya kurang. Karena ini pokoknya kan. Oke, gitu, terima kasih banyak Kak Abdul. Sama-sama untuk sharingnya hari ini. Oh iya, tadi nama saya udah dikenalin dan nama saya Haikal. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu nama saya, nanti bisa juga nih follow IG-nya bisa di sini nih nanti nih. Ini bakal ada gak sih tulisan gini nih? IKLL. Nanti diadain. Bisa diatur. Insyaallah ya, diatur ya. Bikin pusing orang yang kerja itu aja. Oke, terima kasih banyak Kak Abdul untuk hari ini. Sama-sama. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan tadi, apa yang bisa diceritakan tadi. Bermanfaat untuk orang-orang yang lagi membutuhkan, mungkin ada gitu ya orang-orang yang lagi butuh suntikan motivasi kayak tadi tuh. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan ada guru-guru lain yang bakalan kita undang di sini juga. Teman-teman semuanya siap-siap aja mungkin, atau enggak teman-teman yang punya pengalaman menarik yang kira-kira ini kayaknya harus diceritain dan ini biar seru nih segala macam. Nah, bisa ngubungin admin Alif Fikro dah tuh. Coba diusahakan aja gitu ya. Semoga kepilih gitu ya. Atau mungkin bisa jadi suruh bahas apa gitu, ngundang guru bahasnya apa. Oh iya, bisa juga itu. Ini emang belum kepikiran aja materinya untuk selanjutnya apa. Jadi ya mungkin teman-teman bisa komen-komen nanti nih kalau videonya udah beneran diupload nih, oke? Sampai jumpa teman-teman di acara podcast Cerita Guru. Assalamualaikum.